Nah, ini dia kebenarannya. Tentu kita kembali ke firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 11, di sana dikatakan, Anoki, Anoki Adonai, akulah Tuhan, Adon Olam, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tidak ada juru selamat. Nah, benar kan? Tidak ada juru selamat. Sobat UM, ternyata tidak ada juru selamat. Wadah, kok begitu? I am sorry. Yang ada jukir, jubir, jurkam, jurlis, jurnalis, juru rawat. Juru selamat kagak ada. Loh, siapa yang bilang? Nah, coba cermati data-data ini. Satu, ketika kebanyakan orang, tidak semuanya sih, masih yakin bahwa Yesus Kristus dan Isa alaihissalam atau Isa al-Masih itu adalah pribadi yang sama, pribadi yang satu. Maka taulah kita bahwa Isa alaihissalam, maaf, itu tidak pernah disalib, tidak pernah mati, dikubur, lalu bangkit. Kalaupun yang ada hanyalah diserupakan ketika penyaliban. Kalau sampai begini, maka yang namanya juru selamat ya tidak ada. Dua, Basilides dari Alexandria, dia menyangkali tentang realitas kehistorisan dari Yesus. Bagi Basilides, Yesus itu hanyalah penampakan, teofani saja atau kristofani saja. Real faktanya tidak pernah ada. Dan pengajaran Basilides ini terus didokumentasikan oleh pengikutnya yang kemudian dikenal dengan dogmatisme, sehingga hal-hal perkara Yesus itu hanyalah bagian dari mitos saja. Nah, kalau demikian, maka yang namanya juru selamat itu mitos, jelas tidak ada juru selamat. Tiga, Ahmadiyah meyakini telah menemukan kuburan Yesus di Kashmir, India. Sehingga mereka yakin Yesus memang mati tapi tidak bangkit. Artinya kalau begitu yang namanya juru selamat tidak ada dong. Tidak ada juru selamat. Keempat, Notovik, seorang jurnalis kuno, pernah mendokumentasikan jejak rekam Yesus yang melakukan perjalanan ke Tibet. Kalau Yesusnya ke Tibet, kemudian tidak pernah comeback kembali ke Yerusalem, lalu siapa juru selamatnya? Jelas tidak ada. Kelima, ketemu lagi dengan yang namanya Rabi Akiva. Nah, ini rabinya Yahudi di abad-abad pertama. Pernah menggelari pejuang Yahudi yaitu Simon Bar Kokhba, sang putra Fajar. Nah, dianggap bahwa Simon Bar Kokhba ini adalah seorang juru selamat. Tapi sayang, sekitar 100 tahun 135 tentara Romawi memberangus pemberontakan dari Bar Kokhba dan Bar Kokhba pun mati. Maka Rabi Akiva berkata, kalau begitu Simon Bar Kokhba bukanlah juru selamat karena Simon Bar Kokhba mati. Jadi juru selamat tidak ada. Berikutnya,
Apa logika dari Akiva ini kemudian diteruskan oleh filsuf Yahudi yang terkenal. Selain Philo, di abad 11 itu ada yang namanya Maimonides. Maimonides berkata, kalau Yesus memang pernah melakukan perjuangan untuk mengubah tatanan dunia yang baru. Sayangnya Yesus pun mati. Maka Yesus bukanlah juru selamat. Karena mati sehingga yang disebut juru selamat itu tidak ada. Terhadap logika cerita yang model begini ini, bagaimana? Adakah kaitannya dengan learning experience yang dialami oleh orang-orang di zaman sekarang? Ambil contoh, barusan saya sama-sama mendengarkan seorang pemberita firman menyaksikan bahwa dia diundang sebuah keluarga untuk mendoakan salah satu anggota keluarga yang sudah ada di ICU, tapi maaf, tidak bisa sembuh dan juga tidak bisa berangkat pulang ke rumah Bapak. Lalu didoakan oleh sang pemberita firman, didoakan, dibisiki di telinganya, lalu kembali konsultasi dengan keluarganya, kira-kira kekasih ini apa ya yang diinginkan. Selesai diceritakan ini itu, oke, kembali didoakan sambil dibisiki. Tidak lama kemudian si pembicara pulang, kemudian ditelepon bahwa keluarga yang dikasihnya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, pemberita firman merasa bangga karena bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh keluarga itu. Tapi yang menarik perhatian saya, ternyata para pendengar firman ada yang cerita ke saya, lah yo kalau saksi didoakan mati, apa hebatnya? Ya semua orang akan begitu. Tetapi lebih hebat kan ketika didoakan, kemudian sembuh, sehat, diselamatkan, bisa kembali kumpul dengan keluarganya, lalu menikmati apa yang dirindukan, diinginkannya bersama keluarga-keluarga yang dikasihnya. Lah ini kan lebih spektakuler, lebih mujizat, lebih ajaib daripada lah saksi kok begitu. Nah, sampai di sini saya tidak akan membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain. Tetapi paling tidak orang sedang mencari di mana sih juru selamat yang dikatakan ada dalam peristiwa ini, kok nampaknya ya kagak ada. Yang kedua, saya juga temui beberapa orang yang mengalami kehilangan HP, langsung dicari, ditelepon security-nya supaya bisa menemukan HP-nya. Apalagi kalau yang hilang adalah bagian dari keluarga kita yang tersayang. Orang akan bertanya, di mana juru selamatku? Di mana juru selamatmu? Seorang teman kehilangan adik kandungnya sekaligus kehilangan adik sepelayanannya. Berkata, aku loh gak bisa mengucap syukur selama 3 bulan. Apa yang akan kuucapkan syukur? Sulit. Ibu saya sendiri ketika kehilangan putri tunggalnya, saya hampir setiap senja melihat ibu saya itu bawa kursi duduk, lalu dia duduk di teras menghadap ke arah selatan. Padahal rumah saya itu menghadapnya ke arah barat. Ke selatan itu kemana? Ternyata ke tempat pemakaman di mana putri tunggalnya dimakamkan. Satu kali saya pernah tanya, Bu, kenapa kok selalu melihat ke sana? Yole, soporu untuk juru selamat bawa adikmu pulang kembali. Rasanya sesak di dada.
mendengar hal yang begitu itu. Masih lagi teman sepelayanan ditinggalkan anak balitanya yang baru dilahirkan, tidak lama kemudian diambil kembali oleh Tuhan. Apa yang dia katakan? Inikah yang disebut kebaikannya Sang Juru Selamat? Otomatis saya tidak komen, hanya diam saja. Nah, inilah kepedihan-kepedihan, pertanyaan-pertanyaan. Juru Selamat itu sesungguhnya mitos atau fakta sih? Kok yang terjadi demikian? Saya teringat satu lagi, temannya suarginya Billy Graham, CS Kentelnya, yang ikut kemana-mana pelayanan, mengadakan mukjizat di seluruh Amerika Utara, sampai ke Amerika Latin, bahkan sampai ke Eropa, bahkan juga bagian dari Afrika dan Asia. Itu ternyata si CS Kentelnya Billy Graham ini melihat kalau Yesus itu Sang Juru Selamat, mengapa yang diselamatkan, disembuhkan kok tidak semuanya, hanya bagian kecil, bagian besar isi dunia lainnya masih butuh keselamatan, tapi kok tidak ya? Lah, lama-lama si teman ini frustasi. Dia anggap Juru Selamat itu gak pernah ada. Buktinya penderitaan jauh lebih besar. Nah, model-model yang begini ini kan sesungguhnya turunan dari apa yang pernah dipikirkan oleh si Epicurus di zaman yang lampau itu. Ternyata masih menggema sampai sekarang. Lah, bagaimana? Tentunya kita menghadapinya tentang Juru Selamat ada atau tidak, mitos atau fakta. Nah, ini dia kebenarannya. Tentu kita kembali ke firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 11, di sana dikatakan, Anoki, Anoki Adonai, akulah Tuhan, Adon Olam, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tidak ada juru selamat. Nah, benar kan? Tidak ada juru selamat. Ini bagi orang yang suka memotong teks dan mengeluarkan teks dari konteksnya. Padahal belum titik, masih ada lanjutannya. Selain daripadaku. Artinya juru selamat itu dari sisi manusia, dari kelas manusia memang tidak pernah ada. Yang ada juru selamat itu hanyalah Allah yang menciptakan semesta ini. Dialah yang punya kuasa sebagai juru selamat. Nah, sekarang bagaimana Allah Sang Juru Selamat ini bisa benar-benar menjadi juru selamat, melakukan penyelamatan? Kalau Allah langsung hadir ke bumi ini apa adanya, tentu saja orang-orang akan sulit menerimanya. Karena Allah kudus, sementara kita ini berdosa, pasti matilah kita. Tapi Allah bukan disebut Allah kalau hanya masuk ke dalam logika kita. Mestinya beyond logic. Nah, ternyata Allah itu menganugerahkan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya di kekekalan sana, sang firman yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Kristus itu sesungguhnya Allah yang berinkarnasi, turun ke bumi, masuk ke dalam kandungan Maria. Matius 1 ayat 21, bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, beri nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan. Ayat 23-nya, maka Allah yang menyelamatkan itu Immanuel, ada bersama-sama dengan
kamu. Nah, ternyata Allah yang adalah Sang Penyelamat tadi berinkarnasi, Sang Firman berinkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus. Yesusnya adalah anak Maria, tetapi Sang Firman yang ada dalam Yesus itu sesungguhnya Allah. Filipi 2 ayat 8 mencatat bahwa Allah yang berinkarnasi tadi mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan merendahkan diri, taat sampai mati. Mati di mana? Di atas kayu salib. Roma 5 ayat yang 19 dikatakan, karena ketidaktaatan satu orang, maka seisi dunia ini berdosa. Siapa yang dimaksud ketidaktaatan satu orang? Yaitu Adam. Jangan memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat, tapi dimakannya saja. Maka berdosalah sampai kepada kita hari ini. Tetapi Roma 5:19 juga mencatat, karena ketaatan satu orang, siapa? Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, maka semua orang dibenarkan. Nah, ternyata tentang keselamatan itu ada 3 yang mesti dikerjakan juru selamat. 1, mengalahkan dosa. 2, mengalahkan iblis yang membuat kita berdosa. Dan 3, mengalahkan maut, kebinasaan. Dan semuanya itu ada di dalam kedagingan kemanusiaan kita. Sehingga Allah yang kudus tadi mesti menjadi sama dengan manusia, sehingga tahu persis apa yang dibutuhkan manusia ini. Sehingga Ibrani 2:14 mencatat bahwa Yesus yang mengambil bagian seperti kita, daging ini, supaya bisa mati. Dan mati dikubur untuk apa? Mengalahkan iblis. Iblis yang ada di dalam kegelapan hidup kita ini perlu dikalahkan. Kemudian di Roma 6 ayat 9 dikatakan bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati hidup tidak bisa mati kembali. Nah, artinya bahwa bukan hanya Yesus yang ambil bagian di dalam keselamatan, tetapi manusia juga mesti menjadi satu dalam kematian Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita, menjadi satu di dalam penguburan Yesus untuk mengalahkan iblis yang senantiasa menggoda kita, dan kita ambil bagian di dalam kebangkitan Yesus sehingga kita hidup tidak dikungkung oleh maut dan kebinasaan, sehingga benar-benar menjadi orang-orang merdeka yang diselamatkan oleh Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Logika berikutnya, bagaimana Anoki Adonai, akulah Allah, Sang Juru Selamat itu bisa menyelamatkan? Ternyata Juru Selamat, teks Ibraninya adalah Mosia, dari kata dasar yasa, keselamatan. Kemudian yang menyelamatkan tadi kan Yesus Kristus. Ibraninya menyebut Yesus itu Yehoshua, kalau disingkat jadi Yesua. Yehoshua itu juga dari kata dasar yasa, artinya dia yang menyelamatkan. Dia siapa? Dia Mosia, Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat siapa? YHWH, ada di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kalau kita membaca berapa itu? Matius 21 ayat 9, yang ketika orang-orang Yerusalem, Yesus masuk pakai keledai, orang-orang mengeluk-elukkannya, Hosana, Hosana, Hosiana, Hosiana. Artinya, please Tuhan tolong selamatkan aku. Tuhan selamatkan aku. Tetapi yang muncul waktu itu adalah Yesus. Hosiana sama memiliki kata dasar yasa, menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Mosia, Sang Juru Selamat. Dan Sang Juru Selamatnya yang muncul ternyata adalah Yesus Kristus. Maka dalam Yesus Kristus itulah sesungguhnya dia Sang Juru Selamat. Dia YHWH yang berkata di Yesaya 43 ayat 11 tadi, akulah
Allah. Juru selamat tidak ada yang lain selain dari aku. Dan satu lagi yang menguatkan, ditulis di Ibrani 13 ayat 8. Dikatakan bahwa Yesus tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Nah, nyanyian sekolah minggu. Sesungguhnya kalau dibaca teks Ibrani itu berbunyi Vehuhaya, Vehuhuve, Vehuhiye. Dia yang telah ada, yang sekarang ada, dan seterusnya ada. Itu adalah sebutan ketika Musa pertama kalinya bertanya, siapakah engkau? Kalau aku ditanya namamu, Tuhan menjawab di semak belukar itu yang bernyala api, Aser, aku adalah aku yang telah ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, ini semuanya bicara tentang Allah, Sang Juru Selamat. Maka taulah kita, ternyata Sang Juru Selamat itu bukan mitos, tetapi fakta. Bukannya tidak ada, tetapi ada Sang Juru Selamat di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah, Sang Juru Selamat kita. Pertanyaannya, kalau benar Yesus Sang Juru Selamat kita, kenapa terkadang kita ini yang diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah, atau biasa disebut kaum milenial, putra-putrinya Tuhan, lah kok masih mengalami yang namanya penderitaan, kesengsaraan, kesulitan untuk bisa menembus hidup ini? Nah, kira-kira boleh saya usulkan suatu bentuk mungkin tutorialnya. Ketika kita mengalami hal yang mengejutkan, yang tidak seperti kita inginkan, dan itu membuat hidup kita seakan-akan menderita. Satu, orang pasti mengalami shock. Loh, kok begini ya? Ini kok yang menerima aku? Kok bukan yang lain? Yang jelek-jelek datangnya ke aku ya? Seorang dokter pernah bilang, iya, yang namanya yang bagus-bagus itu belum tentu bisa menurun. Dia contohkan, aku ini pinter, tapi anakku tidak ada yang jadi dokter. Aku ini kaya, tapi anakku tidak kaya seperti aku. Tapi yang jelek-jelek biasanya menurun, darah tinggi, kolesterol, gulane, asam urat itu bisa nurun. Nah, menghadapi yang begini, orang akan mengalami yang disebut shock. Tapi tidak apa-apa, waktu yang akan bicara. Setelah shock, orang itu akan mengalami yang disebut struggle. Wah, masa pencobaan. Ini patut dipercayai enggak Sang Juru Selamatku ini? Kok aku mengalami yang begini atau yang begitu? Nah, terjadi kebimbangan dan kita mulai banyak bertanya. Ketika struggle terjadi dan pertanyaan kita ternyata tidak menemukan jawabannya, maka secara alamiah orang itu bisa surrender, berserah penuh. Ya wis, apa katamu Gusti, jadilah sendiko dawuh kemawon. Sudah berserah diri, sumeleh apa yang akan terjadi. Nah, tapi begitu kita merasa sudah tidak berdaya begini, kemudian akan muncul yang namanya sanctification, yaitu apa? Pemulihan, penguatan, penghiburan. Kita dikuatkan kembali, kita dipulihkan kembali seiring berjalannya waktu itu juga. Dan kita mengikuti progres yang demikian, kita sampai akhirnya pada service, yaitu apa? Kita mulai mengenal Juru Selamatku ini apa, bagaimana, siapa. Seperti aku mengenal diriku sendiri. Begitu mengenal Sang Juru Selamat, mengenal diri ini yang butuh diselamatkan, akhirnya kita bisa worship, kita bisa menyembah, kita bisa mempercayai
bisa meyakini Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu. Dan sampai pada titik tertinggi kita bisa sharing. Nah, seperti hari ini yang saya sharingkan ke sobat-sobat UL. Nah, inilah pentingnya kita sama-sama untuk memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa Juru Selamat itu ada. Dan Juru Selamat itu fakta. Buktinya hari ini, walaupun begini, saya bisa menyeringkan. Dan yakin percaya, sobat-sobat UM pun ditolong Tuhan. Salam urip mulya. Gusti Yesus berkahi. Amin.